Salam damai sejahtera bagi semua keluarga yang tercinta. Pada saat ini, saya Bunda Ivon akan membagikan bagaimana kita sebagai ibu, sebagai istri di dalam membina rumah tangga bahagia. Terkadang kita sebagai ibu merasa minder bahwa saya ini hanya ibu rumah tangga biasa. Apa sih yang saya bisa lakukan bagi suami dan anak-anak saya buat masa depan mereka? Kita perlu mengetahui bahwa kunci sukses seorang wanita dalam rumah tangga bukanlah diukur dari kebesaran prestasi secara luar yang dia capai, tapi keberhasilan seorang ibu ketika dia bisa memberikan kebahagiaan kepada suami dan kepada anak-anak mereka. Saudara-saudara, banyak sekali kita begitu fokus kepada hal-hal yang mungkin secara luar kita lihat penting, seperti hal-hal materi, sehingga terkadang kita begitu mengorbankan waktu, tenaga, perhatian kita, sehingga tidak terjadilah keharmonisan dalam rumah tangga. Begitu banyak waktu terbuang, sehingga kita kecolongan untuk memperhatikan kesehatan dan juga kerohanian dan prinsip-prinsip yang mana anak-anak membutuhkan, bukan hanya sekedar materi, tapi banyak segi, banyak aspek di mana rumah tangga itu begitu kompleks. Kita perlu tahu, dunia ini akan bisa memiliki satu kehidupan yang baik ketika ada manusia-manusia berkualitas yang kita hasilkan, dan semua itu berasal dari rumah tangga. Dan peran seorang ibu begitu sangat penting. Saudara-saudara yang kekasih, saya ingin membagikan bagaimana bahwa seorang ibu boleh menciptakan manusia-manusia berkualitas. Meskipun mungkin terkadang kita merasa bahwa saya ini bukanlah orang yang berpendidikan, saya bukanlah orang yang memiliki kekayaan, super power, bagaimana saya bisa membesarkan orang-orang, bagaimana saya bisa mendampingi suami saya. Saya ingin membagikan kesaksian hidup saya secara pribadi. Ketika anak saya yang pertama ingin menjadi seorang dokter, sementara saya tahu, saya bersama suami, kami sama sekali tidak ada bersentuhan dengan latar belakang sebagai dokter, meskipun saya dulu pernah ingin menjadi seorang dokter. Jadi ketika anak saya yang pertama, saya mengandung, saya hamil, saya membesarkan dia, saya sudah memiliki satu harapan yang mulia, yang tinggi. Meskipun saya tahu kapasitas saya itu tidaklah ada apa-apa dibandingkan dengan cita-cita seorang anak. Jadi saya mulai dengan memberikan mainan-mainan dokter-dokteran kepada anak saya. Buat anak saya yang kedua, saya berikan mainan yang dia suka bangun-bangun karya-karya dari permainan-permainan yang memberikan dia inspirasi untuk membangun. Dan ketika mereka dewasa, motivasi itu begitu semakin meruncing, sehingga anak saya ingin benar-benar yakin bahwa mama, saya ingin jadi seorang dokter. Tapi keadaan saya sangat terbatas. Menjadikan seorang anak, memotivasi seorang anak menjadi seorang dokter itu sangat tidaklah gampang. Namun anak-anak perlu dorongan dari orang tua. Belum lagi dari segi biaya. Dan ketika anak saya lulus lewat jalur murni, namun biayanya sangat besar. Dan saya mulailah dengan saya berkarya, apa yang saya bisa lakukan. Saya mulai dengan saya menjual, berwirausaha dalam rumah tangga, dan saya tak pernah nyangka hasil yang saya kerjakan mungkin hanya kue-kue yang murah, kue-kue yang tidak seberapa. Tapi dengan saya melangkah dengan banyak berdoa, dan ternyata anak ini bisa lulus dan bisa mencapai dan bisa menjadi cita-citanya. Saudara, ada satu hal yang saya ingin bagikan, kunci bagaimana kita boleh berhasil. Sesungguhnya tidak ada manusia yang boleh berhasil dengan kerja kerasnya saja atau dengan usahanya. Banyak pengalaman saya secara pribadi, di mana saya berusaha untuk bekerja dengan begitu keras, mengorbankan waktu, kesehatan, tapi justru hasilnya sia-sia, nihil. Namun ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan bersama suami tentunya, kami bersama anak-anak, kami melakukan satu hal, yaitu mengintrospeksi diri. Tuhan, kami menyatakan bahwa kami tidak berdaya, kami butuh Tuhan
Tuhanlah yang memegang kendali, Tuhanlah yang memberikan petunjuk untuk usaha dan langkah-langkah kami. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan dan tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, disitulah kita melihat Tuhan berkarya. Baik dalam usaha kami, meskipun mungkin usaha itu tidak berjalan secara spektakuler, namun hasilnya akan sangat tidak terduga. Tuhan memberkati. Kita mengingat cerita 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Berkat yang mungkin secara manusiawi hanya sedikit, tapi ketika Tuhan ada di dalamnya, Tuhan mengucapkan syukur, maka berkat itu menjadi besar. Anak saya menjadi seorang dokter, dan anak kami yang kedua menjadi insinyur. Bahkan mereka meraih prestasi dan penghargaan yang mana tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Saudara-saudara dan keluarga yang tercinta, mungkinlah babak pertama untuk saya membagikan tips-tips. Langkah pertama adalah mari kita kembali kepada Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan untuk setiap rencana hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita, karena kunci utama dalam kesuksesan adalah kita berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan lagi untuk tips-tips selanjutnya bagaimana membentuk rumah tangga bahagia melalui pola hidup